Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita masuk ke surah baru, surah Al-Alaq. Sebagaimana ketika kita berbicara terkait dengan nuzulul Quran, jazakallahu khair, maka surah inilah yang kemudian akan dibahas, akan dipelajari. Dan sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, disebut surah Al-Alaq karena di dalamnya ada penyebutan kata Al-Alaq, yaitu segumpal darah. Hal ini nanti berkaitan dengan proses penciptaan manusia, yang dari ayat ini dan juga ayat yang semisalnya tentang penciptaan manusia menjadi wasilah jalan salah seorang profesor ahli kedokteran itu masuk Islam setelah meneliti proses kejadian manusia di dalam rahim atau janin dalam rahim ibunya itu sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau misalkan kita tadabburi ayat berkali-kali, disitulah kemudian kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang boleh jadi belum terungkap pada masa-masa sebelumnya secara ilmiah dan kemudian bisa diungkap oleh ahlinya. Jadi yang bisa membuktikan adalah ahlinya atau pakarnya. Sebagaimana Al-Quran itu menjadi wahyu dan menjadi mukjizat, itu yang mengakui adalah mereka yang paham tentang bahasa Arab. Termasuk kita juga kemudian meyakini tentang kemukjizatan Al-Quranul Karim. Walid bin Al-Mughirah, Bapak Ibu yang kalau misalkan pernah dengar namanya, Walid bin Mughirah itu kan kemudian mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammad sesuatu yang indah. Perkataannya Muhammad itu sesuatu yang indah, padahal Nabi Muhammad itu baru membaca Al-Quran. Sampai Walid bin Mughirah mengatakan itu bukan bahasanya manusia. Bahasa kalau kita mengatakan gak yakin. Jadi Walid Al-Mughirah, saya gak yakin kalau itu buatan Muhammad. Gak bisa Muhammad membuat seindah itu. Maknanya adalah kalau Muhammad bisa, kalau yang diucapkan oleh Muhammad itu adalah perkataannya sendiri, saya selaku Walid bin Mughirah, saya bisa membuat, tapi saya nggak bisa, gitu. Tidak bisa seindah itu. Nah, yang bisa mengaku itu adalah kan yang ahli bahasa, adibul udaba, syairus syu'ara. Jadi sastrawannya sastrawan, penyairnya penyair yang bisa memahami itu. Maka sama seperti keindahan-keindahan dan juga ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran, yang mengungkapkan adalah memang pada pakarnya masing-masing. Jadi ilmu Al-Quran mendahului ilmu pengetahuan. Kalau sedikit kita misalkan ke surahnya, surah Yunus di atas, dia adalah Yunus ayatnya 92. Kita lihat 92. Kita lihat ini, terus kemudian kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Fal yauma, maka pada hari ini nunajjika, kami selamatkan jasadmu, bibadanika, litakuna liman khalfaka ayah, agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Wa inna, dan sesungguhnya
katsiran, kebanyakan minan nasi dari manusia itu an ayatina, terhadap tanda-tanda kekuasaan kami laghafilun, benar-benar lengah, tidak mengindahkan. Di sini Bapak Ibu itu bercerita tentang bagaimana Allah mengangkat jasadnya Fir'aun ke permukaan laut gitu. Ini di sini kaitannya apa? Kaitannya di sini adalah dengan ahli bedah. Saya membacanya Maurice Bucaille, itu bahasa Prancis. Namanya Maurice Bucaille. Itu kemudian orang pertama kali yang meneliti muminya Fir'aun. Karena Mesir di bawah jajahan Prancis, jadi secara hukum kemudian dipersilahkan untuk meneliti itu secara ilmiah. Tetapi kemudian Maurice Bucaille mengatakan bahwa mumi ini beda dengan mumi-mumi Mesir kuno lainnya. Kenapa? Karena kandungan garam dalam tubuhnya sangat tinggi, berbeda dengan mumi-mumi yang lainnya. Kenapa? Ditambahkan lagi bahkan ada kemudian sesuatu ganggang merah yang tertinggal, bagian dari ganggang merah. Ganggang merah ini kemudian ditemukan di sungai merah, bukan sungai, laut merah. Maka Maurice Bucaille dengan berhati-hati dengan tim penelitiannya adalah, kita adalah tim yang pertama kali memeriksa jasad mumi ini dan kita menemukan hasil yang monumental, tidak pernah ditemukan oleh siapapun sebelum kita. Memang betul, karena dia adalah seorang ahli bedah, jadi paham terkait dengan anatomi tubuh termasuk mumi. Maka disampaikan dalam pertemuan forensik yang di Saudi, mengatakan bahwa dengan ini kami nyatakan bahwa muminya Fir'aun tenggelam mati di lautan. Dikira orang kemudian tepuk tangan, standing applause, wah hebat ya kamu. Ternyata nggak ada. Dari kemudian tim forensik dari kaum muslimin nggak ada yang ngasih apresiasi. Kenapa? Kami sudah tahu 1400 tahun yang lalu. Kok bisa? Ada di dalam Al-Quran, termasuk ini. Itulah kemudian ilmu pengetahuan yang membuktikan adalah ahlinya. Kenapa kemudian Allah kemudian nunajika, mengambangkan, menyelamatkan jasadnya Fir'aun? Karena orang-orang Mesir gak yakin, gak mungkin Tuhan itu mati gitu. Fir'aun kan mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi jangan sampai menyembah Tuhannya Musa, sembahlah saya. Siapa yang kemudian berani menyembah Tuhannya Musa, maka dia berhadapan dengan Fir'aun. Orang tidak yakin, gak mungkin Fir'aun itu kemudian mati, gak mungkin. Jasadnya mana? Gak ada buktinya, memang tenggelam di dasar laut. Yang pernah kita hitung itu sampai 2 kilo. Laut Merah, kedalaman Laut Merah pernah kita hitung. Bukan misalnya kan kita dari permukaan kemudian turun ke bawah, tidak, tapi kita ketik berapa kedalaman Laut Merah, itu 2 km. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang kemudian dari dasar laut sedalam 2 km untuk menahan nafas sampai permukaan, kira-kira berhasil selamat tidak? Gak bisa. Tekanan air yang semula dibelah oleh Allah kemudian disatukan, itu ketekanannya kan berapa juta kubik air tekanannya. Itu kan bisa merusak jantung dan organ dalam. Belum lagi kemudian menahan nafas untuk sampai ke permukaan 2 kilo Bapak Ibu. Maka semuanya mati. Semua termasuk juga adalah Fir'aun itu. Nah, surah Al-Alaq yang akan kita pelajari adalah bagaimana kemudian banyak keajaiban dalam penciptaan manusia yang kemudian kita diperintahkan untuk perhatikan. Bacalah baik ayat kauniyah maupun ayat kauliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Baca, Iqra itu kemudian nanti akan kita bahas. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah pengantar surah baru dari surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq berapa jumlah ayatnya Bapak Ibu? Ada 19 ayat dan dia termasuk Makkiyah. So di dalamnya berarti ada muatan akidah, ada akidah, penekanan akidah, dan ini adalah wahyu pertama kali yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kan banyak ya, ada kemudian Rasul kemudian dihujamkan dalam hati tanpa melalui malaikat Jibril, tapi Allah langsung hujamkan ke dalam hatinya, atau melalui malaikat Jibril.
Ya, seperti ini adalah melalui malaikat Jibril atau gemerincing lonceng yang kemudian di musim yang dingin Rasul itu sampai berkeringat. Bahkan binatang tunggangan yang merasa berat menahan sesuatu yang berat, itu proses di mana Rasul menerima wahyu Al-Qur'anul Karim. Tapi jangan sampai kemudian, loh Pak, jenengan di bawah AC kok berkeringat? Apa jenengan menerima wahyu? Bukan. Mungkin wahyu yang lain. Sawah payu misalkan, sawai payu laku, tapi bukan wahyu karena Nabi sudah tertutup. Nabi Muhammad SAW adalah yang terakhir. Disebut dengan surah Al-Alaq. Ada nama yang lain? Ada. Surah Iqra. Ayo dibaca surah Iqra. Ya ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Atau disebut dengan surah Al-Qalam. Iya, karena tadi di sini ada allamal insana, ini alladzi 'allama bil qalam. Ini menjadi nama ayat, ini nama surah. Surah Al-Qalam. Ini beberapa nama yang ada. Jadi penamaan surah Al-Alaq itu diambil dari ayat yang kedua pada surah ini. Kalau disebut dengan surah Al-Qalam diambil dari ayat yang keempat. Kemudian disebut dengan surah Iqra diambil pada ayat yang pertama, Iqra. Semua ada dasar kutipan ayat yang dipakai untuk nama surah ini. Al-Alaq sendiri segumpal darah, proses di mana kalau kita sebut apa di bidang kedokteran Bapak Ibu yang fokus di bidang ini, embrio dari janin. Mana janin Bapak Ibu? Apa arti janin? Janin itu apa janin? Janin apa jane? Jane, mungkin agak mirip. Jane kalau orang mengatakan jane iso, sebenarnya bisa enggak? Jane saya bisa. Tapi sebenarnya dia bisa tidak ya? Tidak kan? Tidak. Berarti tidak pasti kan? Kalau janin itu sesuatu yang tidak terlihat, itu janin. Satu akar kata dengan kata jin. Jin itu ada tapi tidak terlihat. Janin ada tapi tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Sekarang ada USG, kemudian bisa lihat. Jannya kemudian terus melambai-lambai gitu, kelihatan. Sekarang udah kelihatan jenis kelaminnya dan sebagainya. Tapi tetap kemudian tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung karena dia di dalam rahim ibunya. Ini adalah Al-Alaq, adalah segumpal darah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini mengajar kepada kita bahwa kalau ada penyakit sombong yang menghinggapi seorang manusia, lihat asal muasalmu dari apa toh? Kalau misalkan, mohon maaf, ada orang kaya baru, lihat, kalau dia sombong, lihat kamu dulu seperti apa toh? Pernah Bapak Ibu kita mendengar kisah 3 orang, kana salasa min Bani Israel. 3 orang Bani Israel yang kemudian dulu miskin 3-tiganya, berpenyakit 3-tiganya. Allah kasih kekayaan, kemudian menjadi sombong. Lihat, perhatikan masa dulu kamu seperti apa, bagaimana keadaan kamu sebelumnya yang miskin dan berpenyakitan. Kemudian kalau ada orang yang kemudian sombong dengan gaya fisik yang dimiliki atau kedudukan yang dia sandang, maka lihat dari apa toh kamu itu diciptakan? Kok sampai kemudian merendahkan orang lain, menyombongkan diri? Lihat dirimu dari apa? Sama antara kamu dengan yang kamu rendahkan itu dulunya sama, dari Al-Alaq. Kamu tidak lebih baik daripada yang kamu hina itu, sama kali itu tuh sama gitu. Nah itulah di sini proses penciptaan manusia yang nanti ada pembahasannya tersendiri. Jamaah rahimakumullah, karena ini adalah surah Makkiyah. Awwalu syai'in nuzila minal Qur'an ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam li bayanil umur thalatha at-taliyah. Wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ayat Bapak Ibu? Masih ingat? 3 atau 5? 5. Berarti 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Maknanya bahwa tidak selalu satu surah pendek dalam Al-Quran itu turun sekaligus. Kemudian bagaimana Nabi Muhammad bisa mengingat 1 dan 2 kemudian digabungkan? Tauqifi, atas wahyu dari Allah SWT yang menunjukkan ini gabung dengan ini. Jadi bukan ijtihad Nabi Muhammad, melainkan tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang disebutkan dalam surah Al-Alaq yang berjumlah 19 ayat ini Bapak Ibu. Pertama terkait dengan bagaimana hikmah penciptaan manusia. Hikmah penciptaan manusia dari lemah menjadi kuat, dari kuat kemudian turun menjadi
lemah lagi, ya kan? Dari mana kau dikatakan lemah? Ya dari janin. Kemudian menjadi dari ketiadaan setetes sperma, kemudian segumpal darah menjadi sekerat daging. Kemudian dari daging itulah Allah kemudian tumbuhkan tulang, kemudian dagingnya dulu baru ada tulangnya dari dalam. Bapak Ibu pernah kebayang bagaimana kalau Allah menciptakan tulang dulu baru dagingnya? Tulang dulu gitu. Kan ngaplang-ngaplang di dalam perutnya. Tapi Allah kemudian ciptakan dagingnya dulu baru nanti terisi dengan tulang belulang. Lahir dalam kondisi yang lemah, bayi. Nggak ada itu kemudian bayi kemudian terus bisa loncat-loncat ketika lahir, kecuali keras sakti. Nah, nggak ada. Itu pun hanya ada dalam cerita itu, lahir dari batu. Lahir dari batu. Bapak Ibu pernah lihat bayi lahir di Palu? Bayi lahir di Palu. Memang di daerah Palu mana? Sulawesi itu mana itu? Lahirnya di Palu. Masih mending kalau di Goa gitu. Ini di Palu, Pak. Di Palu. Ada kalau di Medan ada bayi yang lahir ketika dilahir tanpa tulang. Gimana jadinya, Pak? Tulang itu kan paman. Jadi ketika dia lahir pamannya tidak ada di samping. Maka disebut dengan bayi lahir tanpa tulang, nggak ada tulangnya. Pamannya tidak ada. Pamannya sedang di luar gitu. Itu tulang itu ada paman. Mungkin dari kita banyak yang lahir tanpa tulang ya. Ini kemudian ini adalah satu kemahakuasaan Allah menciptakan dari yang lemah menjadi kuat. Bertahap kemudian menjadi kuat. Oleh karena itulah kemudian dari kelemah menjadi kuat, coba perhatikan Iqra, kenapa bisa menjadi kuat? Dan kuatnya itu bertahap, tidak langsung sekaligus menjadi kuat dalam satu waktu gitu. Dan ini kemudian menjadi pelajaran bagi kita juga. Kemudian orang tua kita yang sepuh, yang dulunya kuat, lambat laun kemudian terus akan lemah, dan kemudian sama seperti anak kecil. Kemudian lihat cucunya makan es krim, simbahnya yangkong yang tip minta es krim, kadang kemudian berebut sama cucunya, berantem sama cucunya. Kita selaku anak kemudian memaklumi. Sekarang kalau beli es krim dua, satu untuk cucu, satu untuk yangkong atau yangtinya, biar sama-sama makan es krim gitu, habis bareng dan sebagainya. Dulu yangkongnya menggandeng cucunya, sekarang cucu menggandeng yangkongnya. Jadi sepertilah proses kehidupan manusia. Tidak ada kemudian yang abadi, kemudian yang muda tetap muda terus menerus menjadi muda. Tidak, yang kecil akan besar, yang besar kemudian akan kuat, setelah kuat kemudian melemah juga. Jadi ada waktunya Bapak Ibu. Kalau misalkan ngapunten, ada orang gaya, ingat masa, ingat umur. Mohon maaf, dulu ketika badannya kuat, tatonya naga Pak, sini Pak. Ketika sudah sepuh kemudian badan kecil jadi nopo? Cacing. Kok jadi karena mengkeret, badannya menjadi mengkeret gitu. Ada masanya kayak gitu, Pak. Itu ada masanya, ingat, karena akan menjadi tua. Jadi ketika di saat kuat jangan kemudian meremehkan yang lemah, karena yang lemah bisa menjadi kuat dan yang kuat bisa menjadi lemah gitu. Itulah nggih. Oleh karena itulah kemudian Allah mengajarkan menjelaskan keutamaan membaca menjadi jendela dunia. Tidak hanya jendela dunia, membaca itu bisa menjadi jendela dunia dan akhirat. Kita bisa mengetahui sifat-sifat akhirat seperti surga dan neraka melalui membaca firman Allah SWT, membaca Al-Quran, membaca hadis. Dan juga kemudian keutamaan dari menulis. Bapak Ibu masih ingat ketika Rasul SAW kaum muslimin menawan beberapa tawanan dari kaum musyrikin setelah perang Badar, maka kompensasinya adalah kalau ingin dibebaskan, ajarkan kaum muslimin untuk menulis. Ajari mereka menulis, sehingga menulis menjadi penting, membaca dan menulis. Ini keterampilan yang oleh orang tua diajarkan di awal-awal kepada sang anak. Ayo menulis, ayo membaca, ya kan? B aba, P apa, K, Pae, loh kok bisa deh. Jadinya Pae. Apalagi dan sebagainya. Seperti itu, ya. SS, SEC, KOKO, LALA, H, sekolah, gitu ah. Saya punya teman, kalau ketemu dia saya ingat, oh sekolah. Dulu ketika kelas 1 SD suruh baca, mengeja, sekolah dibaca sekolah gitu. Jadi ingat, itulah kemudian membaca. Dan kita, kalau misalkan kita tanya aja,
Berapa banyak tuh buku yang kita baca kan gitu. Saya sendiri pun kalau misalkan tidak ada kegiatan menyampaikan materi pun tidak membaca. Jadi kalau kita menyibukkan diri, ternyata kita kalau mengajar pada dasarnya adalah mencerdaskan diri kita juga, tidak hanya mencerdaskan audien. Itu adalah Iqra. Kemudian menulis, Bapak Ibu, mungkin generasi kita yang masih muda, yuk diajarin menulis, berkarya. Apapun kemudian yang mereka tulis, cerita misalkan, pengalaman perjalanan misalkan, daily activity, kegiatan hariannya mereka misalkan, atau menceritakan terkait dengan kebahagiaan dia berada di tengah-tengah keluarganya. Atau misalkan suruh gambar anaknya, gambar, kemudian dia digandeng ibunya, tanya, "Bapak di mana?" Gak ada, gak muncul dalam benak anak. Ini harus dicari tahu. Kok bisa ya? Figur bapaknya kok tidak digambar? Oh, mungkin dia pernah tersakiti oleh bapaknya. Kan jadi tahu ketika anak itu menulis, jadi kita bisa membaca bagaimana kondisi hatinya. Ketika anak itu kemudian menggambar, kok ada rumah, gambar rumah, pintunya kecil, jendelanya besar. Kemudian adanya dia sama ibunya, bapaknya nggak ada. Itu kemudian perlu diedukasi, perlu dicari solusinya, tanyakan kepada ahlinya, psikolog misalkan gitu. Atau kemudian kalau biasanya dulu Ghifari kalau suruh gambarkan gunung dua, kemudian matahari di tengah, kemudian kasih jalan, tepi kanan kirinya adalah sawah, sudah selesai. Karena yang dilihat di kamu seperti itu, itu menjadi menggambarkan juga. Atau ketika anak kita lihat foto pernikahan bapaknya, marah, "Bapak, mana foto saya kok tidak ada? Ini bapak sama ibu pada foto kok tidak ada saya dikemanain?" "Kamu belum lahir, nak. Kenapa saya tidak diajak foto? Kamu belum lahir." Jadi ketika bapak ibunya habis akad nikah kan pada makan-makan, "Kenapa pada makan-makan saya tidak diundang?" gitu. "Kamu belum lahir. Kenapa saya tidak dilahirkan waktu itu?" Perlu diedukasi. Itu kan kemudian dengan membaca, melihat, kemudian menjadi tahu ya. Oleh karena itulah kemudian dua keterampilan ini dengan tidak menafikan keterampilan yang lain, keterampilan membaca dan menulis ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah lainnya. Iya. Bisa kucing membaca tulisan Bapak Ibu? Mungkin beberapa kucing bisa. Dengan tulis MEONG, kasih ke kucing, "Ayo baca." Dia mungkin akan mengatakan meong gitu. Oh, berarti kamu pintar bisa baca gitu. Cuman itu saja yang dia bisa baca. Babbaga adalah burung beo yang bisa bicara. Dia bisa bicara tapi nggak paham. Maka manusia yang kemudian suka ngomong tapi nggak paham apa dibicarakan, kadang dinisbatkan dengan babbaga dari sisi berbicara tapi kemudian tidak paham. Tetap kemudian manusia memiliki kelebihan, bisa membaca dan juga bisa menulis. Ini kemudian. Kalau ibu-ibu, buku yang paling senang dibaca buku apa, Bu? Selain buku tabungan, buku apa lagi? Buku nikah itu dilihat. Itulah. Itu buku tabungan dan buku nikah. Yang kedua, kandungan kedua setelah menjelaskan terkait dengan penciptaan manusia, kemudian Allah beri kelebihan pada manusia bisa membaca dan kemudian menulis, kemudian al-ikhbaru an mada tughyanil insan. Ternyata betapa ingkarnya manusia terhadap perintah-perintah Allah. Mereka yang kemudian lemah menjadi kuat, yang semula bodoh menjadi pintar, semua itu adalah Allah berikan kepada manusia. Ternyata balasan manusia adalah dengan apa? Pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah. Betapa ingkarnya manusia terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan lalai dari mensyukuri nikmat tersebut. Padahal banyak Allah berikan harta, Allah kemudian berikan apa yang diminta, tapi kemudian semua itu menjadi lupa, tidak disyukuri. Ini ketika kita selaku manusia ya Bapak Ibu tergoda, tergelincir, tergoda untuk melakukan kemaksiatan, maka kita lihat masa nikmat Allah kita balas dengan kemaksiatan, kan gitu. Dapat rezeki berupa uang, masa digunakan untuk totoan sabung ayam. Totoan itu apa, Pak? Totoan. Jadi taruhan sabung ayam. Gitu. Saya masih ada satu nomor orang yang tidak dikenal, tapi kalau posting sabung ayam gitu, masih muda. Kan itu menjadi mengingkari nikmat Allah.
dikasih, ketika tidak punya uang minta pada Allah, Allah kasih, tapi digunakan dalam sesuatu yang haram. Itulah kemudian kita ingat dengan hadis Rasul, la tazalu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam di hari kiamat nanti sampai dia ditanya 4 perkara. Salah satu adalah hartanya, dari mana dia mendapatkan dan kemana dia membelanjakan. Kala innal insana layatgha. Itu nanti pada ayat yang ke-6. Sekali-kali tidak, innal insana, sesungguhnya manusia itu layatgha, benar-benar melampaui batas pogho. Itu nanti adalah sifat manusia. Kita akan membahas siapa yang dimaksud dengan al-insan. Mungkin Bapak Ibu akan tanya, apa bedanya al-insan dengan an-nas? Ya ayuhan nas. Apa kemudian bedanya dengan al-bashar? Bashar, manusia. Itu nanti pada ayat yang ke-6 insyaallah. Ini pembahasan yang kedua. Yang ketiga adalah, lihat ini, bagaimana kemudian Allah menyebutkan perilaku orang yang jahat sampai kemudian melarang orang untuk sholat. Ara'aital ladzi yanha. Tahukah kamu tentang orang yang melarang abdan idza shalla, seorang hamba ketika melaksanakan salat? Yaitu kalau kita lihat itu adalah perilaku Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Umar bin Hisham. Amr bin Hisham. Ada Amr bin Hisham, ada Umar bin Khattab. Umar bin Hisham, karena ada Umarani. Rasul ingin berdoa kepada Allah untuk dipilihkan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Allah memilih untuk Nabi Muhammad adalah Umar bin Khattab. Sebelum Islam, Umar bin Khattab 11-12 dengan Umar bin Hisham Abu Jahal dalam kebenciannya terhadap Islam. Sama-sama benci Islam, sama-sama memusuhi Islam. Senakal-nakalnya Umar bin Khattab terhadap Islam, sejajarnya tidak pernah melarang Nabi Muhammad sholat. Itu. Tapi Abu Jahal, Umar bin Hisham itu sampai melarang Nabi sholat. Itu dia melarang Nabi untuk sholat. Entah kemudian ada 3 perilaku. Kemudian Rasul pernah tercekik dari belakang dengan sorbannya Rasul ditarik. Kemudian yang kedua adalah Rasul kemudian pernah, mohon maaf, diinjak kepalanya ketika sedang sujud. Kemudian Rasul pernah, yang terakhir adalah ini, kemudian membawa perut onta. Ketika Rasul posisinya sedang duduk, kemudian perut onta diangkat dan dibelah dengan belati di bawahnya. Maka kemudian kotoran onta itu mengotori diri Rasul SAW. Itu yang membuat kemudian Fatimah marah banget terhadap perilaku demikian itu. Nah, itu ada Umar bin Hisham yang kemudian sampai melarang Nabi melaksanakan salat. Misalkan mencari teman, lihat kalau dia pernah punya jejak digital, pernah melarang atau menghalangi orang sholat, sekalipun dia baik, ingat jejaknya itu tidak dilupakan, bahwa dia pernah melarang orang sholat. Itu kebangetan, Pak. Dalam kondisi dia masih tidak beriman, dia tidak berislam. Itu jadi titik poin. Dia dulu pernah nggak ngelarang orang sholat? Oh, pernah. Tidak hanya ngelarang, masjid dirobohkan. Oh, tidak dirobohkan, masjid kemudian disita dan dialihfungsikan. Itu jadi catatan. Itu. Nah, itulah kemudian nanti pada perilaku ini. Bagaimana kemudian Abu Jahal ini pernah melarang Rasul SAW salat, ya, dan kemudian lebih mementingkan patung dan juga berhala. Bu Bapak jamaah rahimakumullah, itu 3 pembahasan pokok dalam surah Al-Alaq yang akan kita ambil satu persatu sesuai dengan maktok dan juga sesuai dengan pembahasannya. Moga silakan dinikmati snacknya kalau masih ada. Kalau sudah habis, coba dilirik sampingnya. Ditanya, dengan nambi saum gitu. Saum di malam hari. Tapi mari kita lihat bagaimana kaifiyatun nuzuli hadis surah. Bagaimana turunnya surah ini. Ini terkait dengan sejarah turunnya wahyu yang pertama, surah Al-Alaq 1 sampai 5. Jamaah rahimakumullah, maka kalau surah terakhir turun kepada Rasul surah apa? Surah apa, Pak? Al-Maidah ayat sebelah utara surah apa, Pak? Yang ibu-ibu surah apa yang terakhir turun pada Rasul? Terima kasih. Kan enak, meskipun kita ini direkam, jadi jamaahnya pintar-pintar pada jawab ya iya gitu. Nanti ketika kita membahas surah An-Nasr,
Yang Nasr itu adalah surah terakhir. Kalau surah terakhir adalah An-Nasr. Tidak turun surah setelah surah An-Nasr, tapi masih turun ayat. Jadi yang kemudian itu menjadi perbedaan pendapat ya, ayat terakhir. Ternyata setelah surah Al-Maidah masih ada ayat kalalah, masih ada nanti akhir dari salah satu dari surah Al-Baqarah, masih ada satu ayat. Nah, kita kemudian melihat di sini riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim Asy-Syaikhani dari Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma budi'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-shadiqah fin naum. Kisah ini dimulai dari mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika bermimpi. Bapak Ibu, kemudian mimpi itu bisa menjadi tanda. Artinya kalau bagi seorang muslim ketika kita mimpi yang baik, ya kita berdoa kepada Allah. Kebaikan itu kemudian jika memang baik bagi kita memohon untuk terjadi atas izin Allah. Kalau seorang muslim mimpi yang buruk di saat dia bangun berdoa kepada Allah agar mimpi itu kemudian tidak menjadi kenyataan. Dan hati-hati, tidak semua mimpi diceritakan kepada orang lain gitu. Karena ada juga orang yang kemudian tidak suka, malah berbanding terbalik. Dan tidak semua orang yang bermimpi itu masih ingat di saat dia bangun. Coba Bapak Ibu semalam mimpi apa toh? Lupa kan? Nggak tahu, mimpi nggak ya? Kayak sih mimpi apa? Coba misalkan bapak-bapak yang kemudian mimpi nikah lagi, gimana perasaan jenengan? Takut kan? Takut. Ketika bangun ketawa. Nah, berarti kayak saya jenengan ketawa, alhamdulillah cuma mimpi gitu. Gitu. Jadi tidak semua bisa diceritakan dan tidak semua bisa kita ingat gitu. Bisa kita ingat. Paling kalau kita tidur dalam kondisi yang lapar, mimpinya apa? Makan. Jadi kalau sudah makan ternyata nggak kenyang, ternyata itu adalah mimpi. Ini ar-ru'ya as-shadiqah, mimpinya seorang nabi, mimpi yang benar. Ada kemudian Ummu Habibah, Romlah binti Abi Sufyan ya. Itu mimpi, mohon maaf. Dalam mimpi itu dia melihat suaminya Ubaidillah itu mukanya dalam bentuk seburuk-buruk muka. Kaget dia. Dia kaget. Ketika itu kemudian ditanya, dicari tahu kenapa, ada apa denganmu, kok saya melihat dalam mimpi mukamu tuh seburuk-buruk muka. Ternyata suaminya murtad gitu. Jadi dia lihat dalam mimpinya itu adalah suaminya dalam seburuk rupa, tapi ketika dikonfirmasi setelah bangun ternyata suaminya kembali kepada agama Nasara. Bahkan la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subh. Mimpi ini tidak pernah terlihat sebelumnya seperti cahaya yang terang di waktu subuh. Summa hubbiba ilaihil khala, kemudian ke belakang Rasul. Kemudian setelah mimpi inilah kemudian Rasul sering bertahanus, menyendiri di Gua Hira. Bapak Ibu yang pernah naik di Gua Hira, memang di sana tidak ada syariat untuk sholat, itu tidak ada syariat di sana di Gua Hira. Tidak ada. Dan juga kemudian bagi jamaah haji dan umroh kan di bawah itu ada catatannya ya. Tidak ada rangkaian ibadah di Gua Hira bagi orang yang berumrah dan berhaji, tidak ada. Maksudnya, wah kalau tidak ke Gua Hira nggak sholat, nggak sah nanti umrahnya atau hajinya, tidak ada. Bagaimana kalau sholat di sana? Boleh, ya tidak ada larangan juga. Setiap bumi ini bagi umat Nabi Muhammad adalah masjid, tempat untuk sujud. Tapi kemudian tidak mengharuskan dan mewajibkan harus di Gua Hira. Ini Gua Hira. Ini kalau musim haji Bapak Ibu berjubel sampai atas ini, sampai atas Bapak Ibu. Sampai di atas bahasa adalah ngerekel, tapi harus hati-hati. Gunung di sana di Saudi itu bukan seperti Kaliurang yang banyak pohonnya. Tergelincir, misalkan ada satu musibah tergelincir masih bisa pegangan pohon sana sini. Dan kemudian yang diinjak adalah tanah. Tapi kalau di Gua Hira yang diinjak adalah batu dan tidak bisa kemudian berpegangan dengan pohon yang ada di sekitarnya. Ini adalah penampakan Gua Hira. Kalau sini ini adalah Tower Zamzam ya, yang kemudian kelihatan Zamzam Tower ya. Ini yang di sini adalah Makkah. Jadi kalau misalkan dari Gua Hira kala itu melihat ke Makkah kelihatan. Itu. Jadi tidak terhalang oleh bangunan-bangunan, sekalipun tidak kelihatan dengan jelas. Pandangan kurang lebih 2 mil. Dan yang dalam sirah Nabi Salabi menyebutkan kurang lebih jaraknya adalah 2 mil. 1 mil berapa kilo? 1,3 atau 1,6? 1,6 atau 3?
1 kilo 600 atau 1 kilo 300? 16 nggih Pak nggih? 16 13. Allahu alam. Jadi 2 kilo setengahan lah ya. 2 kilo setengah antara Gua Hira ke rumahnya Nabi itu 2,5. Kenapa kita menghitung? Nanti kita melihat bagaimana reaksi Nabi setelah menerima wahyu. Mohon maaf Bapak Ibu, kita agak bergeser. Seseorang ketika dia takut dikejar oleh seekor anjing, di depannya ada tembok 1,5 meter, kira-kira bisa diloncati tidak? Dikejar anjing dan dia takut gitu. Di depannya ada tembok setinggi 1,5 meter, bisa diloncati? Bisa. Di depannya lagi ada selokan selebarnya 1,5 meter, selokan itu bisa diloncatin? Bisa, dalam kepepet itu bisa. Tapi kalau ragu-ragu malah nggak jadi Pak. Nah, nanti katanya dengan Nabi SAW ketika kemudian turun dari Gua Hira dengan berlari untuk sampai ke rumahnya. Jamaah rahimakumullah, maka disinilah kemudian Rasul kebanyakan hari-hari dihabiskan di Gua Hira. Ada yang menyebutkan sampai 2-3 bulan. Jadi zahab wa iya, pergi ke Gua Hira, bawa bekal yang disiapkan oleh istrinya Khadijah binti Khuwailid, habis pulang lagi. Ambil bekal. Bekal itu lebih kurang 2-3 hari habis. Apa yang dilaksanakan atau yang dilakukan Rasul di Gua Hira? Duduk melihat, kemudian objek pandangannya adalah orang-orang yang ada di Makkah. Itu objek penglihatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil memikirkan apa yang mereka lakukan. Jadi kondisi waktu itu seolah-olah kelihatan jelas apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu, kalau misalkan jenengan ke Gunung Kendil, daerah pundi? Gunung Kendil, Kulon Progo, daerah pundi Pak namanya? Sidoarjo, desanya Sidoarjo, kecamatannya adalah Samigalo, leres. Gitu Pak. Itu kalau kita dari Gunung Kendil, karena saya sudah pernah naik, itu bisa melihat Candi Borobudur. Bisa Pak. Kalau terang, itu kelihatan Candi Borobudur itu kelihatan. Stupa yang paling atas kelihatan dengan catatan cuaca cerah. Kelihatan. Berapa jaraknya? Berapa kilo Pak? Dari Gunung Kendil sampai ke Borobudur. Kan jauh. Itu aja bisa kelihatan. Apalagi Rasul kemudian 2 mil dari Gua Hira ke Makkah. Jadi kelihatan. Itulah kemudian terlihat bagaimana orang berdiri di depan patung dan berhala. Mereka menyembahnya. Itu Rasul memikirkan, kalau patung itu ada, berarti ada yang mengadakan. Siapakah orang yang menyembahnya? Itulah yang mengadakan patung yang mereka sembah. Kalau bumi ini ada, berarti ada yang mengadakan. Terus siapa yang mengadakan? Itu kemudian dipikir. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dulu juga memikirkan itu. Siapakah Tuhan itu? Kan gitu. Dilihat kemudian ada matahari, ternyata tenggelam di sore hari. Gak mungkin ini Tuhan. Tuhan gak mungkin hilang. Malam hari kelihatan, kemudian bulan, oh terang, ini adalah Tuhan. Ternyata siang hari kemudian hilang, summa afala, kemudian tenggelam, hilang. Maka sampailah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu proses perjalanan mencari Tuhan kala itu ya. Sekarang ini kita sudah memiliki banyak petunjuk dan juga tanda-tanda untuk hal demikian itu. Jamaah rahimakumullah, fayatazawwada lidzalik summa yarji'u ila Khadijah fatazawwadu limisliha. Habis bekal, pergi pulang ambil bekal dari Khadijah binti Khuwailid sampai datang wahyu. Dan wahyu itulah turun di fi ghari Hira, di Gua Hira. Maka nanti ada turun wahyu untuk Iqra. Jamaah rahimakumullah, kalau luasnya nggih, mohon maaf saya belum pernah sampai masuk, belum pernah. Mules antri naik ke atas jadi mules terus kemudian turun lagi. Tidak luas, cukup kalau seorang sholat cukup dua orang saja Bapak Ibu. Cuman 2 orang. Ini apa? Tulisannya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini Ghar Hira. Ya seperti ini Pak. Penampilan seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Nah ini kalau musim haji agak rame. Ini sampai ngerekel di kuno apa Pak? Ini semudah antri. Ini masih belum rame. Jadi memang kalau misalkan sudah ramai, sampai atas Pak. Memang harus hati-hati. Ibu-ibu nggak usah memaksakan,
Kalau tidak memungkinkan, sampai kemudian di atas kayak gini kan juga cukup berbahaya juga. Kanan kirinya ke apa, tergelincir ya. Ya memang berbahaya. Maka di bawah sudah ada tulisannya. Sama seperti kalau ke Jabal Sur. Jabal Sur, tempat Rasul ketika sama Abu Bakar itu berhijrah, di situ sembunyi. Kalau kita lihat itu cuman jalannya longkek terus sini tik ujiannya. Tapi kalau jalan kaki 2 jam, belum nanti baliknya 2 jam, 4 jam, bisa jadi 5 jam, PP 5 jam. 5 jam, iya. Padahal dilihat cuma kelihatan, iya. Setiap sesuatu yang kelihatan tidak mesti dekat. Lah bulan itu kelihatan, Pak. Itu juga jauh kan. Nah, kemudian dilanjutkan di sini, kalau Rasulullah SAW, fakultu ma'ana biqari'in. Ya, jadi kita dengarkan bentar. Jamaah rahimakumullah, kalau dalam hadis ini disebutkan bahwa yang mendatangi Rasul adalah al-malaku, malaikat. Tidak disebutkan dengan identitasnya, hanya malaikat. Maka malaikat itu mengatakan faqala iqra, bacalah. Rasul memang dari kecil kan memang tidak sekolah, tidak sekolah karena yatim piatu. Maka Rasul dengan kejujurannya mengatakan ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Saya kalau membaca hadis ini Bapak Ibu, jadi ingat waktu dulu SD kelas berapa, 3 atau 4, ikut cerdas cermat. Dengan menjawab pertanyaan ini menjadikan kelompok kami juara 2. Ma'ana biqari'in gitu. Ma'ana biqari'in. Apa jawaban Rasul ketika disuruh membaca Iqra gitu? Sama malaikat Jibril, ma'ana biqari'in. Ah, itu juara. Yang mengalahkan kelompok kami namanya Hindun. Saya ingat-ingat sampai sekarang, dia yang mengalahkan kelompok saya. Jadi ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Kemudian didekap, Rasul didekap. Bapak Ibu kalau misalkan kita didekap sama teman kita dari belakang, suruh bernafas, itu susah. Itu susah, jadi benar susah. Maka kemudian dilepaskan, bisa bernafas lega. Iqra, bacalah. Rasul menjawab ma'ana biqari'in, saya tidak bisa baca. Didekap lagi. Sampai ketiga kali kemudian disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Rasul suruh membaca ini. Nah, di sini kemudian apa yang terjadi pada diri Rasul, belum pernah Rasul mendengar cerita seperti apa yang beliau alami dari orang-orang terdahulu. Maksudnya dulu tidak ada cerita-cerita seperti itu. Jadi tidak ada pengalaman. Dan kemudian Rasul itu kalau di dalam sini adalah melihat bentuk malaikat yang menurunkan wahyu. Dalam wujud aslinya malaikat Jibril itu.
Nah, itulah kemudian yang menjadikan diri Rasul menjadi takut. Tidak pernah mengalami sesuatu yang dialami oleh orang-orang sebelumnya dan tidak ada yang bercerita tentang hal itu. Misalkan kalau seseorang, hati-hati ya lewat situ ya, jalannya licin. Orang akan hati-hati. Kalau misalkan dia ternyata terpleset, dia sudah tahu, oh iya, sudah diingatkan hati-hati, tapi saya kemudian terpleset. Dia akan tidak takut, biasa. Oh iya, tadi saya kurang teliti, kurang hati-hati gitu. Tapi kalau dilihat jalan itu tidak licin, ternyata dia terpleset, itu kan menjadi bertanya, kok bisa licin ya? Dilihat ini kering, kok bisa licin? Orang bertanya-tanya karena belum pernah mengalami sebelumnya. Maka Rasulullah SAW kemudian bergegas pulang, kemudian menemui Khadijah. Inilah kemudian kenapa tadi kita mengatakan ada 2 mil jaraknya. Itu pulang dengan berlari, Bapak Ibu. Berlari. Rasul ini kemudian berlari dalam keadaan takut. Pertanyaan nanti akan kita gali, ini peristiwanya di malam hari atau di siang hari atau di sore hari. Tapi Rasul kemudian dalam kondisi yang takut. Ketika takut masuk ke rumah, bagaimana sikap Khadijah sebagai seorang istri? Itu menjadi teladan juga. Coba misalkan hari ini ada suami yang setiap malam kemudian melebihi dari Bang Toyib, keluar pagi pulangnya pagi, besok pergi lagi 2 hari, misalkan mancing gitu, pulang nggak bawa ikan. Mana ikannya Pak? Udah kami makan ketika lagi mancing, nunggu ikan itu mancing. Pergi lama kemudian pulang. Kadang kan kemudian istri yang tidak paham apakah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di sini kan akan marah. Tapi Khadijah termasuk pribadi yang menjadi contoh bagi kaum muslimat ya, dari muslimat semuanya. Artinya dia paham. Rasul datang dalam kondisi yang kemudian takut, itu kemudian tidak keluar kata-kata yang menyudutkan Nabi SAW dari mulutnya Khadijah, tidak ada. Tapi kalau misalkan sekarang ada suami kemudian suka keluyuran, baru pulangnya kemudian ketakutan, kemudian merasa diselimuti, alah aleman, biasa nih keluar juga malam-malam, sekarang minta diselimuti, yang selimuti aku yang alah pret gitu kan gitu. Kan tidak ada komunikasi gitu loh. Nah, yang dilakukan oleh Khadijah tidak demikian. Bahkan dalam kondisi yang takut, Khadijah kemudian memainkan peranannya. Bagaimana bahasa yang dipakai oleh Khadijah, bagaimana psikologi yang diperankan oleh Khadijah kepada suaminya yang rasa takut. Sebagaimana kemudian Khadijah menenangkan dengan realita yang terjadi di hadapannya, bahkan tidak menunjukkan kegelisahan sedikit pun dan kekhawatiran sedikit pun, bahkan ketakutan sedikit pun. Yang insya Allah akan kita lanjutkan pada minggu yang akan datang, insya Allah. Itu terkait dengan Khadijah. Ini sudah kita kasih simbol 10-11. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan, dan mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.